Engkau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Shalom, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita berjumpa hari ini, hari Kamis, dan kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita dan kita berdoa minta hikmat dari Tuhan supaya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur di hari ini. Kiranya sebelum kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya. Amen. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali kita akan bersama-sama membuka satu Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah satu perintah yang Tuhan berikan kepada murid-murid Tuhan sebelum Yesus naik ke surga. Alkitab berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus berikan pada waktu mereka jangan tinggalkan kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, setelah Yesus mati, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, dan kebangkitan itu mempunyai satu hal yang indah. Tetapi saudara, Yesus tahu keberadaan murid-murid, mereka belum punya kuasa. Oleh karena itu, kenapa mereka jangan tinggalkan kota Yerusalem? Pada waktu mereka kumpul di kota Yerusalem, ternyata Roh Kudus turun atas mereka
pada hari raya Pentakosta, dan Roh Kudus ini turun atas mereka, maka ada kuasa yang menyertai mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ini sungguh sangat menarik Bapak Ibu, di mana kita tahu pasti keberadaan murid-murid Tuhan saat itu saudara, dan mereka belum bisa berhasil kalau mereka belum punya ada kuasa. Oleh karena itu sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-murid. Nah, pesan inilah yang sungguh sangat menarik. Kita percaya kuasa Tuhan juga akan kita terima. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Pada waktu murid-murid sedang berdoa pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka. Pada waktu Roh Kudus turun atas mereka, inilah yang mereka terima, yaitu kuasa. Roh Kudus akan menjadi pendamping. Roh Kudus akan mendampingi murid-murid, dan Roh Kudus juga akan mendampingi kita. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang dimerdekakan, sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan, saudara, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Roh Kudus akan mendampingi kita. Bahkan pada waktu Roh Kudus turun atas mereka, ada kuasa, dan kuasa inilah yang menjadikan murid-murid berhasil. Pada waktu mereka terima Roh Kudus, ada kemampuan adikodrati. Kemampuan inilah yang menjadikan Petrus berhasil. Pada waktu dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kemampuan homiletiknya luar biasa. Dan saya percaya saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya sudah kalau Roh Kudus turun atas kita, kemampuan yang sama Tuhan berikan buat kita, yaitu kemampuan adikodrati. Kemampuan inilah yang menjadikan engkau berhasil. Kemampuan inilah yang menjadikan engkau sukses. Kemampuan adikodrati inilah yang engkau akan bisa melihat terobosan-terobosan yang baru. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini dengar baik-baik. Jangan merasa diri kita minder, jangan merasa diri kita putus asa. Tak kala sesuatu sudah tidak ada jalan, sekali lagi saudara, Tuhan memberikan kemampuan sehingga engkau bisa melihat satu hal yang indah yang Tuhan sedang kerjakan. Dan yang kedua saudara, bukan hanya kemampuan yang murid-murid terima, yaitu kekuatan adikodrati. Tak kala Petrus menghadapi tantangan demi tantangan saudara, tak kala Petrus melihat Yesus matinya seperti itu, Petrus seakan-akan merasa satu kekecewaan saudara. Kenapa kok Allah yang disembah Yesus kok matinya seperti itu? Bahkan dia sempat menyangkal Yesus. Tetapi ketika Roh Kudus turun atas mereka, Petrus mendapat kekuatan yang baru. Meskipun dia tangkap, bahkan dia disalib terbalik, Petrus tidak lari kemana-mana. Nah saudara yang kasih Tuhan, kekuatan adikodrati inilah yang memampukan kita tetap bertahan, yang memampukan kita tidak goyah, yang memampukan kita kuat sekalipun maut di depan kita. Saudara tidak akan kecewa karena ada kemampuan, kekuatan adikodrati. Nah inilah saudara yang kasih Tuhan, kekuatan inilah yang menjadikan kita tetap real pada jalan yang benar. Dan yang ketiga saudara, ada kuasa adikodrati. Petrus berkata, emas perak aku tidak punya, tapi bangkit dan berjalan. Saudara yang kasih Tuhan, kuasa adikodrati akan menyertai kita. Kita punya dua tangan inilah yang Tuhan akan pakai saudara, sehingga ada kuasa. Tak kala kita mengangkat tangan, kita percaya Tuhan akan turun tangan. Tak kala kita berdoa buat yang sakit disembuhkan. Tak kala kita berdoa buat suami supaya bisa pulang, suami bisa pulang saudara, bahkan dipulihkan dalam keluarga. Tak kala kita berdoa buat usaha-usaha diberkati, usaha akan semakin luar biasa. Tak kala kita berdoa buat anak-anak, tangan saudara punya power, ada kekuatan, ada kuasa. Nah oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini minta kepada Tuhan, minta kepada Roh Kudus supaya senantiasa mendampingi kita saudara. Dan saya percaya saudara, dan saya yakin saudara, engkau tidak berjalan seorang diri, tapi engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dan Roh Kudus akan menyertai kita sehingga kita akan berhasil, sehingga kita akan tetap kuat. Saudara
saudara, bahkan kuasa itu yang menjadikan kau lihat kemuliaan Tuhan yang nyata. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar pagi hari ini. Apapun bagaimanapun keadaan kami percaya ketika Roh Kudus turun atas kami, maka kami akan bisa melihat bagaimana hal-hal yang indah yang Tuhan berikan buat kami, bagaimana janji-janji Tuhan akan diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap optimis, tetap semangat saudara, karena kita percaya di tengah-tengah tantangan yang begitu hebat, Tuhan bersama-sama dengan kita. God bless you. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.